kualitas udara di kota Jambi sempat memburuk. Sebanyak 5 parpol masih di bawah 30% keterwakilan perempuan pada pengumuman DCS Bacalek Kabupaten Tanjung Jabung Timur. BNNP Jambi menggagalkan kurir penyelundupan narkotika jenis sabu asal Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 22 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Hazet Akbar. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, kualitas udara di kota Jambi sempat tercemar akibat karhutlah beberapa hari lalu. Indeks kualitas udara di kota Jambi berada di angka 81 atau kategori sedang. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mulai marak terjadi saat puncak musim kemarau. Salah satunya kebakaran hutan di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua daerah itu sempat mempengaruhi kualitas udara di kota Jambi. Dari alat ukur indeks kualitas udara di kota Jambi, indeks kualitas udara berada di angka 81 atau kurang baik. Sementara untuk standar kualitas udara di kota Jambi maksimal di angka 50 dengan kategori baik. Pemerintah kota Jambi akan terus memantau kondisi kualitas udara, mengingat saat ini masih berada di puncak musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan saat kualitas udara kurang baik memang terdapat asap dari kebakaran hutan dan lahan yang masuk ke Kota Jambi. Hal itu dipengaruhi pergerakan angin di wilayah timur ke wilayah barat. Di atas 50 pada waktu itu dan di terukuran sedang. Kalau hari ini standarnya 56, beberapa hari yang lalu itu masuk di kategori 81 nilainya. Dan tercium bau asap. Meski sempat memburuk, namun saat ini kualitas udara di kota Jambi mulai membaik. Dari hasil alat ukur indeks standar pencemaran udara yang dipasang, kualitas udara masih di angka 50 atau kondisi baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sekitar 225 hektar lahan di Provinsi Jambi saat ini terbakar. Dan berdasarkan hasil identifikasi tim Satgas Karhutla, lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan milik masyarakat. Sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2023, sekitar 225 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Dari hasil temuan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, karhutla itu disebabkan karena ulah manusia. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengidentifikasi luas lahan yang terbakar itu merupakan lahan milik masyarakat. Karhutla yang terjadi saat ini disebabkan karena masih adanya masyarakat yang membuka lahan atau kebun dengan cara membakar. Padahal pemerintah dan tim Satgas telah mensosialisasikan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terkait hal itu, tim penegak hukum Karhutla juga telah mengamankan pelaku pembakaran. Saat ini pelaku masih dilakukan pembinaan dan akan diproses secara tegas. Berpartip, jadi ada lahan masyarakat yang paling banyak. Mereka kelihatannya akan membuka lahan untuk berkebun. Di sampingnya merembet kepada perusahaan. Sejauh ini kami belum ada perusahaan yang kami tindak secara tegas karena belum ada indikasi ke sana. Kalau untuk pelaku dari masyarakat itu, pembakaran itu gimana, Pak? Sudah, jadi beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan bersama Pak Kapolda dengan jajarannya menindak Pak Janggut ya kemarin itu. Kita tangkap, kemudian kita adakan pembinaan, termasuk proses yang lain. Mengingat apa yang dilakukan beliaunya, sejauh ini sudah selalu kita ingatkan, kita dekati bersama-sama, bahkan kita diskusi bersama-sama, kemudian kita ajak, namun masih melakukan hal yang tersebut, kemudian polisi melaksanakan penindakan secara tegas. Bisa saya kira. Sejauh ini belum ada peningkatan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla telah melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Joko TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Perumda Tirta Batanghari mulai mengantisipasi dampak kemarau yang bisa mempengaruhi penurunan debit air sungai. Sebagai bahan baku mutu air, saat ini Perumda tengah bersiaga guna memastikan pendistribusian air ke pelanggan tidak terganggu. Memasuki musim kemarau di bulan Agustus dikhawatirkan dapat berdampak terhadap menurunnya debit air sungai yang menjadi sumber bahan baku mutu air bagi Perumda Tirta Batanghari. Antisipasi yang kini mulai dilakukan Perumda, yakni menyiagakan petugas di setiap unit yang ada di kecamatan guna memastikan pendistribusian air ke pelanggan tidak terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Batanghari Abu Bakar Siddiq mengatakan, kemarau bisa memicu pendangkalan di setiap aliran sungai. Perlu dilakukan pengerukan untuk mendapatkan sumber air. Sedikitnya ada 5 unit dan cabang Perumda Tirta Batanghari yang seringkali menjadi langganan pendangkalan sungai tersebut. Yang kita lakukan dari pihak PDAM, tentu semua cabang unit siaga. Nah, tahu debit air semakin hari semakin turun. Nah, tentu beberapa unit di kecamatan-kecamatan itu sering terjadi penumpukan pasir sehingga untuk stok pengambilan air baku itu kurang, menipis. Nah, sehingga kita perlu melakukan itu penggalian. Namun sejauh ini proses pengaliran air bersih masih berjalan lancar dan belum ada hambatan atau kendala akibat kemarau yang terjadi saat ini. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, para petani padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam waktu dekat ini akan memasuki masa panen raya. Namun hal tersebut justru dikeluhkan para petani akibat adanya serangan hama. Petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terancam gagal panen maksimal tahun ini. Selain area persawahan yang cukup kering, penyebab lainnya juga hama tikus dan walang sangit yang telah menyerang padi yang sudah berumur 2 bulan. Berdasarkan kalender, masa panen akan tiba pada awal Oktober mendatang. Sekretaris Kelompok Tani Mekar Harum, Arif, mengatakan area 23 hektar persawahan itu telah diserang hama tikus dan walang sangit saat musim kemarau. Sebagian daun dan batang tanaman padi nampak kuning dan kering. Selain itu, bulir padi juga banyak yang kosong. Para petani kebingungan mengatasi penyakit padi seperti ini yang telah mendekati masa panen raya. Sejauh ini para petani sudah menyemprot dengan pestisida dan juga obat tradisional. Jika melihat kondisi ini, para petani meyakini hasil panen tidak akan maksimal. Para petani terancam merugi karena biaya produksi yang jauh lebih mahal. Insya Allah. Insya Allah panen ya. Walau kita tidak begitu maksimal, mungkin terbuang sekitar 60% apa 40% lah dari biasanya. Dari biasanya. Emang biasanya berapa tahun kemarin? Biasanya sekitar 4 ton, 5 ton kalau bagus kan. Tapi sekarang ini kalau paling tinggi 2 ton, paling 1,5 ton lah. Para petani berharap pemerintah dapat membantu petani yang mengalami kendala dengan menurunkan penyuluh pertanian serta membagikan obat hama bersubsidi agar hasil panen bisa dapat menguntungkan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas TPHP Provinsi Jambi pada tahun 2023 menyiapkan bantuan benih padi untuk 22.000 hektar lahan pertanian masyarakat. Proses penyaluran bantuan sangat bergantung pada kesiapan lahan dan masa tanam yang direncanakan masyarakat. Pada 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi telah menyiapkan bantuan benih padi untuk 22.000 hektar lahan pertanian masyarakat. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi Rumusdar menjelaskan, bantuan benih padi itu bersumber dari alokasi APBD dan APBN yang disalurkan kementerian. Untuk rincian APBD benih padi yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi diperuntukkan untuk 12.000 hektar lahan pertanian. Sementara alokasi APBN untuk 10.000 hektar lahan pertanian. Rumusdar mengungkapkan hingga pertengahan Agustus 2023, bantuan benih padi itu ada yang sudah disalurkan dan ada yang masih dalam proses penyaluran. Proses penyaluran bantuan itu sangat bergantung pada kesiapan lahan dan masa tanam. Proses penyaluran bantuan benih yang terbuka bagi para petani dari seluruh daerah di Provinsi Jambi ini sangat tergantung dengan pengajuan yang dilakukan. Itu khusus untuk padi, Pak? Varietas bermacam-macam, ada Impari 32, ada Impara, tergantung kebutuhan tempat. Itu usulan
menyalurkan dari berapa usulan Bapak Tani, Pak? Wah, banyak itu, hampir di seluruh kabupaten. Ya. Mulai dari Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Bungo. Untuk mendapatkan bantuan benih padi yang sudah disiapkan pemerintah provinsi, masyarakat melalui kelompok tani dapat mengusulkan bantuan melalui dinas terkait di kabupaten kota masing-masing untuk diteruskan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Polres Batanghari memetakan titik kerawanan pemilu 2024 di 8 kecamatan. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, pengumuman daftar calon sementara Bacalek Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi dikeluarkan. Dan sebanyak 5 parpol saat ini masih di bawah ambang batas keterwakilan perempuan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi mengumumkan daftar calon sementara atau DCS anggota legislatif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pemilu 2024. Pengumuman dilakukan mulai tanggal 19 hingga 23 Agustus 2023. Jika dilihat dari tabel hasil pengumuman tersebut, terdapat 5 partai politik yang masih di bawah ambang batas 30% keterwakilan perempuan. 5 partai politik tersebut yakni Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah, saat dikonfirmasi Senin 21 Agustus 2023 via sambungan seluler mengatakan pihaknya telah menetapkan 308 dari 488 bacalek yang semula didaftarkan oleh partai politik. Ratusan bacalek ini berasal dari 17 partai politik, sedangkan dari pengumuman DCS ini hanya ada 4 partai politik yang mengisi penuh slot 30 bacalek yang tersebar di 3 dapil, yakni Gerindra, PAN, Nasdem, dan PKB. Penetapan DCS tersebut dilakukan setelah melalui 3 tahapan, yakni masa awal pengajuan daftar bacalek, masa perbaikan dokumen persyaratan, dan masa pencermatan rancangan DCS. Jumlah bacalek mengalami pengurangan dari tahap awal hingga ditetapkan DCS. Hal tersebut karena terdapat bakal caleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS dan tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan hasil verifikasi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jajaran Polres Batanghari telah memetakan tingkat kerawanan di setiap TPS yang tersebar di 8 kecamatan. Dari 908 TPS, terdapat 893 TPS kurang rawan dan 15 TPS rawan. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, meski belum memasuki tahap kampanye dan pemilihan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama pemilu berlangsung. Salah satunya dengan memetakan wilayah rawan. Untuk saat ini hanya ada 2 kategori, yakni kurang rawan dan rawan. Dari 908 TPS yang tersebar di 8 kecamatan, terdapat 893 TPS kurang rawan dan 15 TPS rawan. Titik kerawanan ini diklaim hanya sebatas kontur wilayah yang sulit ditempuh, dikarenakan jauh serta akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Nantinya khusus daerah yang menjadi titik rawan akan dijaga 1 petugas kepolisian di 1 TPS, dibantu Babin Kaptibmas. Sementara di titik kurang rawan hanya dijaga 1 petugas polisi untuk 3 TPS. Kurang rawan sekarang, kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Itu adalah belajar dari pemilu tahun kemarin. Nah, di situ adalah kalau ini jumlah TPS-nya kan 908. Untuk yang kurang rawan 893, untuk yang rawan 15. Sejauh ini Polres Batanghari tetap berkomitmen akan turut serta mensukseskan pelaksanaan pemilu dengan menyiagakan personel. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Polres Bungo siap mengawal jalannya tahapan pemilu 2024 mendatang dan juga akan meningkatkan sinergitas dengan KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.
Untuk mewujudkan sinergitas pemilu serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Bungo dan Polres Bungo menandatangani perjanjian kerjasama tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024. Ketua KPU Bungo Arimidis mengatakan, pemilihan umum tak hanya sekedar bicara pada hari pencoblosan, namun juga tentang proses dari awal tahapan hingga penetapan pemenang pemilu. Karena itu, untuk menciptakan pemilu aman dan damai, KPU membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk kepolisian. Melakukan penandatanganan kerjasama antara KPU Kabupaten Bungo dengan Polres Kabupaten Bungo. Ini memang PKS ini, perjanjian kerjasama ini memang dilakukan di tingkat nasional KPU RI dan Kapolri, dan juga di tingkat provinsi KPU Provinsi dan Kapolda ini. Dan hari ini kami bisa melaksanakan dan menindaklanjuti dari perjanjian kerjasama tersebut. Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram mengatakan, kerjasama antara KPU dan Polres Bungo merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama yang telah dilakukan di tingkat Provinsi Jambi. Kerjasama ini akan menjadi dokumen penegasan pihak KPU dan Polres Bungo siap mengawal jalannya tahapan pemilu tahun 2024. Pada prinsipnya kami dari Polres Bungo mendukung KPU dan akan menegakkan pemilu yang bersih, jujur, dan transparan. Dan sebelum kami diminta untuk membuat perjanjian bersama, kami sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan-persiapan untuk memastikan pemilu berjalan lancar, jujur, dan bersih. AKBP Wahyu Bram menegaskan Polres Bungo siap mengawal jalannya tahapan pemilu tahun 2024 agar tercipta pemilu yang aman dan damai. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Disduk Capil Merangin terus gencar melakukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Perekaman KTP elektronik itu dilakukan agar pemilih potensial dapat menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin terus menggencarkan perekaman KTP elektronik. Perekaman saat ini diutamakan bagi pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun dengan jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa. Upaya itu dilakukan agar seluruh warga wajib KTP elektronik seluruhnya terdata. Selain itu, warga yang sudah berusia 17 tahun masuk dalam daftar tambahan dari penduduk potensial pemilih pemilu. Kepala Dinas Dukcapil Merangin Jailani mengatakan, potensi pemilih pemula di Merangin baik yang telah melakukan perekaman KTP elektronik maupun yang sudah terdata dan akan berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024 mencapai 9.004 orang. Jadi kepada seluruh warga, kemudian kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, PPK, PPS, kami mohon juga bantuannya untuk menghimbau para penduduk atau masyarakat yang belum memiliki KTP agar melaksanakan perekaman. Karena memiliki KTP harus direkam dulu. Kalau tidak merekam maka tidak bisa memiliki KTP. Jadi sesuai dengan himbauan kami agar melaksanakan perekam di titik-titik yang sudah kami siapkan. Jailani berharap masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik agar mendatangi kantor Disduk Capil, sehingga target perekaman KTP elektronik dapat tercapai hingga akhir tahun 2023. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Edi Rozal menghadiri serah terima dan juga pelepasan mahasiswa KKN Universitas Andalas. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mendampingi Gubernur Jambi untuk bisa meresmikan destinasi wisata Dewi Rebung. Dengan hadirnya destinasi pariwisata itu diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Desa Rengas, Bandung, Kabupaten Muaro Jambi.
Didampingi PJ Bupati Muaro Jambi Bakyuni Deliansyah, Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan dan menandatangani prasasti destinasi wisata Dewi Rebung. Penandatanganan prasasti itu menandai diresmikannya destinasi wisata Dewi Rebung, wisata Sungai Alam Rangko yang berada di Desa Rengas, Bandung, Kecamatan Jambi, luar kota Muaro Jambi. Usai peresmian, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bakyuni Deliansyah secara simbolis menangkul atau menangkap ikan di aliran sungai yang berada di kawasan wisata dengan cara tradisional. Gubernur Jambi Al-Haris berharap wisata Dewi Rebung dapat menjadi salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi masyarakat. Selain dapat menikmati suasana alam yang indah, di objek wisata ini juga para pengunjung dapat mengetahui cara menangkap ikan tradisional. Wisata model baru saya kira. Dulu sudah banyak kita temukan zaman dahulu kala tanggul ini. Tanggul ini adalah cara-cara orang tua lama dalam menangkap ikan. Nah ini saya lihat hadir lagi di sini tanggul ini. Nah saya kira cara-cara yang begini ini penting. Ini tradisional kita dulu yang lama hilang. Nah, makanya dibuka lagi. Nah, kita berharap dengan adanya desa wisata ini, kita berharap memang nanti akan menjadi ikon baru di Jambi ini. PJ Bupati Bakyuni Deliansyah mengatakan, keberadaan wisata ini dapat menjadi pergerak ekonomi masyarakat. Tempat wisata ini merupakan milik bersama dan harus dijaga kebersihan, kenyamanan, dan kelestariannya. Yang dikelola oleh masyarakat, khususnya oleh desa, pasti pemerintah mendukung. Tinggal bagaimana caranya lagi, nanti desa bisa berkomunikasi melalui pemerintah, atau pemerintah bisa melakukan promosi kepada seluruh masyarakat, sehingga nanti wisata itu bisa ramai, didatangi oleh pengunjung. Nanti ke depan pelan-pelan tempat wisata itu akan kita cek. Mana yang skala prioritas yang pertama yang harus kita perbaiki untuk kelanjutan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendukung penuh pengelolaan tempat wisata yang ada di Pedesaan Bumi Sailun Selambai. Dengan adanya destinasi wisata di suatu daerah, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri serah terima dan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Andalas Sumatera Barat tahun 2023. Adi Rozal berharap hasil kerja lapangan mahasiswa Universitas Andalas dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri serah terima dan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Andalas Sumatera Barat. Acara yang berlangsung khidmat itu diselenggarakan di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan Kukerta merupakan momentum bagi para mahasiswa untuk memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan memberikan solusi yang inovatif. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengapresiasi dedikasi dan kerja keras para mahasiswa Universitas Andalas yang telah melaksanakan program Kukerta di wilayah Kabupaten Kerinci. Karena proses pembelajaran informal di masyarakat, yang masyarakat pasti mendapatkan secara indirect atau tidak langsung dengan adik-adik yang sedang berkuliah. Ada hal-hal yang terjadi persentuhan transfer knowledge, yakni masyarakat melihat, oh ini masuk. Kemarin saya bicara dengan salah satu kepala daerah di luar dasar. Kita di Kerinci, kenapa kita mau sampai mahasiswa perguruan tinggi kerjasama terus kita lakukan. Adi Rozal berharap hasil kerja keras mahasiswa Universitas Andalas dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara warga RT 24 Kelurahan Aur Kenali menggelar jalan santai dan juga lomba dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan darurat narkoba, saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap seorang kurir narkoba asal Provinsi Aceh. Dan demi mengelabui para petugas, barang bukti sabu disimpan di dalam bungkusan minuman sachet. Santoro, warga Dusun Barat, Kelurahan Matang, Teungo, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara tak berkutik saat diringkus tim BNN Provinsi Jambi. Santoro kedapatan membawa 1 kg narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tasnya. Paket sabu itu disembunyikan pelaku di dalam bungkusan minuman saset susu. Saat itu petugas mencurigai Santoso yang turun dari bus yang ditumpangi dari Provinsi Aceh di Terminal Bus Muara Bungo. Saat digeledah, petugas menemukan bungkusan sabu. Pengungkapan itu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan BNNP Jambi. Saat itu, petugas mendapati informasi adanya penyeludupan barang haram yang menuju Kabupaten Bungo. Dari pemeriksaan petugas, pelaku diupah Rp500.000. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Provinsi Jambi. Sabu yang disinyalir dari daerah utara Aceh. Karena ini kita dapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan ada pengiriman dengan modus belum disebutkan pada saat itu, tapi setelah kita melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Agustus karena rencana akan dikirim ke Muara Bungo, kita langsung ke sana dan kita dapat informasi bahwa si pengirim atau kurir ini menggunakan bus dari Lumai. Setelah itu kita lakukan penyelidikan sekira jam 2.30 bus yang ditumpangi oleh si kurir ini sampai di Terminal A Muara Bungo. Untuk proses penyelidikan, pelaku ditahan di rutan BNNP Jambi. Pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ke sorotan lainnya, Saudara, KPK limpahkan berkas perkara 7 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Berkas itu dilimpahkan setelah dinyatakan lengkap dan akan dipersidangkan dalam waktu dekat. KPK melimpahkan berkas 7 tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 ke Pengadilan Tipikor Jambi. 7 tersangka ini yakni Kusnindar, Nasri Umar, Abdul Salam, Dicapaludin, Muhammad Isrodi, Mauli, dan Hasan Ibrahim. Ketujuh tersangka ini dilimpahkan dalam 2 berkas perkara terpisah. Kusnindar dalam 1 berkas sendiri, sementara 6 tersangka lainnya digabungkan dalam 1 berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum KPK Yoyo Fiter mengatakan pemisahan berkas perkara ini dilakukan dengan melihat kesesuaian perbuatan tersangka. Nantinya proses persidangan akan menunggu jadwal dari Pengadilan Negeri Jambi untuk mempermudah proses persidangan. Saat ini para tersangka dititipkan ke Lapas Kelas 2A Jambi. Melakukan pelimpahan 2 berkas perkara. Yang pertama itu atas nama Kusnindar, yang kedua itu atas nama Nasri Umar dan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 6 orang. Totalnya 7. Berapa paket semuanya? 2 berkas perkara. Para tersangka dijerat dengan pasal 12A dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 54 Ayat 1 ke 1 KUHP. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi untuk tahun ini mulai tiba di Kabupaten Sarulangun. Kedatangan kafilah perwakilan kabupaten kota itu, Saudara, disambut jajaran pemerintah Kabupaten Sarulangun di gedung LPTQ. Kafilah pertama yang tiba di Kabupaten Sarulangun yakni kafilah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kafilah Tanjung Barat datang menggunakan 2 bus serta sejumlah kendaraan pribadi roda 4.
Kemudian pada sore harinya giliran kafilah Kabupaten Kerinci tiba di Kabupaten Sarolagun. Setibanya di gedung LPTQ Kabupaten Sarolagun, ketua rombongan kafilah langsung dikalungkan syal MTQ oleh pejabat ketua tim PKK Kabupaten Sarolagun. Kemudian dilakukan penyambutan secara resmi di halaman gedung LPTQ Kabupaten Sarolagun. Staf ahli Bupati Sarolagun bidang kemasyarakatan dan SDM, Tajudin, mengatakan seluruh kafilah kabupaten kota yang datang akan dijemput dan disambut panitia. Kemudian diarahkan ke tempat yang sudah disiapkan dan diantar ke tempat pemondokan kafilah. Setelah sampai di sini kita sambut, mereka ini akan melakukan arahkan ke Kementerian Agama untuk pendaftaran dari seluruh kafilah itu sendiri. Kemudian diarah lagi ke pemondokan masing-masing kafilah. Mulai tanggal 21 sampai tanggal 22. Tajudin menjelaskan sesuai jadwal dalam 2 hari ini, kafilah peserta MTQ yang datang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pada hari Senin, yakni kafilah Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Sarolagun, dan Sungai Penuh. Hari kedua kafilah dari Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Kota Jambi, dan Muaro Jambi. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar upacara HUT ke-78 Kementerian Hukum dan HAM. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang menjadi pemimpin upacara itu membacakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Halauli. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar upacara Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM ke-78. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, dan dalam amanatnya Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli mengajak seluruh pegawai Kemenkumham agar lebih kompak dan eksis dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. HUT ke-78 Kemenkumham tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengucapkan selamat ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM yang ke-78. Semoga semakin bisa memantapkan diri dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, dan tentunya kita berharap Kementerian Hukum dan HAM semakin kompak, semakin bisa eksis dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tolib, mengatakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kemenkumham, sejumlah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Jambi, diantaranya bakti sosial, stunting di kawasan Kecamatan Pasar, pembersihan dan tabur bunga di Makam Pahlawan, serta kegiatan sosial lainnya. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dari Kemenkumham kepada masyarakat. Kita sedang memperingati Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-78, di mana sebelumnya namanya Hari Dharma Karyatika yang diperingati di tanggal 30 Oktober, tapi sekarang karena berdasarkan sejarah tanggal 19 Agustus, sehingga memang harusnya pelaksanaan itu adalah tanggal 19 Agustus. Hanya memang karena kemarin tanggal 19 Agustus hari Sabtu, jadi upacaranya dilaksanakan secara serentak hari ini tanggal 21. Selain melaksanakan upacara bersama, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi turut melaksanakan acara syukuran bersama seluruh pegawai Kemenkumham Jambi dan pemberian hadiah kepada sejumlah divisi yang berprestasi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, untuk bisa memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, warga di RT 24 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanepura Kota Jambi menggelar jalan santai dan juga berbagai perlombaan. Salah satu perlombaan yang menarik perhatian masyarakat yakni lomba dar-dar-dor. Warga RT 24 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanepura Kota Jambi menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dengan menyelenggarakan jalan santai dan berbagai macam perlombaan. Tak hanya orang tua, jalan santai mengelilingi lingkungan sekitar RT itu juga diikuti oleh anak-anak. Usai jalan santai, panitia HUT RI juga membagikan door prize bagi peserta yang beruntung. Perlombaan memperingati HUT ke-78 kemerdekaan RI di RT 24 itu mulai dari lomba tingkat anak-anak hingga tingkat dewasa. Tak hanya lomba tarik tambang dan makan kerupuk, lomba menarik lainnya juga menjadi perhatian warga, yakni lomba dar-der-dor. Dar-der-dor.
Dor. Ya. Serta dan Dor. Tokoh masyarakat RT 24 Nuryakton mengatakan, kegiatan ini digelar untuk meningkatkan silaturahmi dan solidaritas antar warga. Nuryakton berharap melalui perlombaan yang digelar itu, anak-anak dapat mengetahui bagaimana para pahlawan berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan perlombaan itu nantinya akan tertanam rasa nasionalisme, mencintai, menghargai, dan menjaga tanah air Indonesia pada diri anak-anak sejak dini. Marga Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Semarak memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dan HUT ke-61 LPP TVRI. Berbagai kegiatan perlombaan digelar di lingkungan TVRI Stasiun Jambi. Salah satunya pertandingan olahraga cabang tenis meja, di mana Hambali keluar sebagai juara pada pertandingan tersebut. TVRI Stasiun Jambi menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-61 LPP TVRI. Salah satunya pertandingan olahraga cabang tenis meja yang diikuti oleh sejumlah pegawai TVRI Stasiun Jambi. Antusias para peserta lomba cukup tinggi dalam mengikuti pertandingan yang digelar sejak Jumat 18 hingga 21 Agustus 2023. Pada partai final akhirnya Hambali keluar sebagai juara 1, disusul Raden Suhendra, kemudian juara 3 diraih Zamrizal. Sedangkan harapan 1 atau juara 4 diraih Agus Wijaya. Kegiatan hari ini hanya sebagai ajang silaturahmi turnamen tenis meja ini yang dilakukan antar pegawai selain untuk ajang silaturahmi dalam rangka memperingati hari ulang tahun TVRI Nasional yang ke-61. Dan juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Selamat ulang tahun TVRI Nasional, sukses dan jaya. Kegiatan perlombaan ini juga digelar untuk memupuk rasa persaudaraan dan silaturahmi antar pegawai, karena semuanya saling membaur menjadi satu demi menciptakan suasana harmonis di lingkungan TVRI Stasiun Jambi. Andri Wijaya, Lebriansa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 unit ruko di kawasan Jelutong, Kota Jambi siang tadi terbakar dan kebakaran ini diduga akibat dari arus pendek listrik PLN di salah satu ruko. Lima unit ruko di RT 19 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutong, Selasa sore terbakar. Bangunan yang sebagian mudah terbakar dan kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar hingga menyebar ke sejumlah bangunan. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran terjun ke lokasi kejadian. Sekretaris Damkar Kota Jambi, Doni, mengatakan kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik PLN di lantai 2 salah satu ruko. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran itu menyebabkan kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.